Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Motivasi dan Penerapannya, yang beranggotakan yang pertama ada Nikmatur Rohmah dengan NIM 12640620680. Yang kedua ada Septiana Sari dengan NIM 1264062010082. Yang ketiga ada Ellen Yarmaining Diaz dengan NIM 1264062010083. Teori motivasi. Teori motivasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada motivasi kepuasan dan yang kedua adalah teori motivasi proses. Teori kepuasan. Pada dasarnya, teori ini lebih didekatkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Pada teori kepuasan ini didukung oleh para pakar, diantaranya yang pertama ada teori hierarki kebutuhan, yang kedua ada teori 3 motif sosial, yang ketiga ada teori 2 faktor, yang keempat ada teori ERG. Motivasi proses terdiri dari teori harapan, teori keadilan, dan teori pengukuhan. Faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini timbul atau muncul disebabkan adanya keinginan individu untuk bisa atau dapat memiliki prestasi serta tanggung jawab di dalam hidupnya. Faktor internal terdiri dari harga diri serta prestasi, kebutuhan, harapan, tanggung jawab, dan kepuasan kerja. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal ini muncul disebabkan adanya peran dari luar, misalnya seperti organisasi, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Faktor eksternal diantaranya 1. Jenis dan sifat pekerjaan, 2. Kelompok kerja, ketiga kondisi kerja, keempat keamanan dan keselamatan kerja, dan yang kelima hubungan internasional. Selanjutnya yaitu penerapan motivasi dalam perilaku organisasi. Yang pertama yaitu motivasi prestasi, adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai yang berorientasi prestasi. Yang kedua yaitu motivasi afiliasi, adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Perbandingan antara pegawai yang bermotivasi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi karena afiliasi menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku. Yang ketiga yaitu motivasi kompetensi, adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan, pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Orang-orang yang bermotivasi kompetensi juga mengharapkan adanya hasil yang berkualitas tinggi dari rekan mereka dan mungkin terasa tidak sabar apabila orang-orang yang bekerja dengan mereka tidak melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Keempat yaitu motivasi kekuasaan, adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi dan cenderung bertingkah laku otoriter. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan merupakan manajer yang istimewa apabila dorongan itu lebih tertuju pada kekuasaan pribadi. Yang terakhir yaitu motivasi dan kinerja.
Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, lalu memotivasi diri sendiri. Namun, ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri tidak muncul dalam diri seseorang. Karena itu diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari atasan, keluarga, rekan sejawat, guru, dan lainnya. Teori motivasi dipengaruhi oleh budaya di mana seseorang bertempat tinggal dan berinteraksi.